Shalom Bapak, Ibu, serta jemaat sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mulai ibadah online dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Selanjutnya kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Raja Surga. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan kau manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Persembahan bala kerajaan. Haleluya, persembahan bala kerajaan diletakkan siang malam di hadapan tatanya. Mari bersama-sama kita mengucapkan doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Bapa terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Bapa, mohon Engkau berkatilah kebaktian online pada pagi hari ini. Beri kami hikmat ya Tuhan, agar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, mohon Engkau berkati kami juga ya Tuhan. Beri kami kekuatan, kesehatan dalam menjalani kehidupan kami masing-masing. Mohon Engkau berkatilah ya Tuhan ibadah online pada pagi hari ini dengan rahmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita akan naikkan pujian Sukacita Surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya
dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Selanjutnya saya akan membacakan hukum Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ayat ini diambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Selanjutnya kita akan menaikkan pujian bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di tiap musim hidupku.
anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan untuk duduk kembali. Berikutnya kita akan memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Untuk menyambut persembahan ini, mari kita naikkan pujian. Jadikan aku saluran berkat. Dalam hidup berliku-liku, banyak keluh dan kesah. Beri terang-Mu di tempat gelap itu, terangkanlah yang susah. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Undangkanlah kasih-Nya yang suci. Yesus memberi ampunan. Yakinkan orang lain dengan bukti hidup yang penuh iman. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar terang Yesus. Jadikan aku, oh Juru Selamat, saluran berkat bagi sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah
Tuhan tiada berubah. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sudah lama kita tidak jumpa dan hari ini kita berjumpa secara virtual ya. Dan saya harap kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan kita tetap tabah bahkan sukacita dalam masa pandemi ini. Awalnya saya stres dalam masa pandemi ini karena biasa keluar, biasa ngajar sana sini dan juga khotbah sana sini, tapi sekarang harus banyak diam di rumah. Tapi lama-lama sudah menyesuaikan ya. Dan saya harap juga kita semuanya, apapun kondisi kita tetap berserah dan kita menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Dan kami mohon Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk memahami firman Tuhan dan juga menolong kami untuk melakukan. Berkati kami semua Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan hikmat dan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tema yang diberikan kepada saya yaitu bersiap menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Jadi kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan kedua kalinya. Itu diambil dari Matius 24 ayat 37 sampai 44. Bapak Ibu Saudara, Anda di rumah bisa membuka Alkitab masing-masing karena saya tidak membacakan dari awal tetapi nanti akan dibahas ya ayat-ayat ini. Dan mungkin orang berkata begini ya, dari dulu tuh khotbah-khotbah tentang kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Katanya segera, siap-siap. Tetapi sampai hari ini belum ada tuh ya. Tuhan juga belum datang. Dan juga ada yang menubuatkan, oh tahun ini ternyata mana? Tidak datang juga ya. Dan juga sejak saya kecil bahkan ya, saya juga pernah mendengarkan khotbah-khotbah tentang Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Sampai waktu kecil saya takut banget gimana. Tetapi sampai sekarang saya tua pun Tuhan Yesus belum datang ya. Tapi memang benar dikatakan hari hanya itu nggak ada yang tahu kapan. Jadi kalau ada hamba Tuhan mengatakan pada tahun sekian itu pasti dia tidak benar ya. Karena Tuhan Yesus katakan hari hanya kapan datang itu hanya Allah Bapa yang tahu. Berarti Tuhan Yesus pun tidak tahu. Tuhan Yesus akan memberikan perkiraan. Nanti kalau melihatlah pohon ara, kalau rantingnya itu sudah melembut dan juga bertunas, nah itu musim panas sudah akan datang, begitu. Demikian juga kalau kita melihat ini musibah demi musibah datang, sekarang ada musibah dunia, pandemi dunia ada, kita tahu ini kedatangan Tuhan semakin dekat. Nah, lalu kita berkata bahwa lah kapan ya? Dan Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita bahwa pokoknya kita tuh siap. Di dalam ayat yang ke-37 sampai 39, itu Tuhan memberikan contoh ketidaksiapan di zaman Nuh. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Itu sama ya. Zaman Nuh banyak orang tidak percaya. Zaman sekarang juga banyak orang tidak percaya, kan sama ya. Demikian juga pada zaman Nuh itu, Nuh membangun bahtera itu sekitar 40 tahun. Ada juga penafsir akhir mengatakan itu 100 tahun.
Terus selama puluhan tahun Nuh memberitakan harus bertobat. Mari bangun ini kapal masing-masing. Mereka tidak percaya. Dan ayat ke-38 dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan menyelamatkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Jadi mereka tuh tidak siap dan mereka pokoknya cuek abis dan pokoknya mereka makan, minum, kawin mengawinkan begitu. Bukan berarti kita tidak boleh makan minum saat ini ya. Bukan tidak boleh orang menikah, tidak. Tetapi menunjukkan bahwa mereka itu memang cuek banget dan tidak percaya. Dan Nuh memperingatkan puluhan tahun pun tidak percaya. Tetapi hari hanya datang, air hujan turun 40 hari 40 malam dan baterainya ditutup pintunya, selesai. Semuanya meninggal, sisa hanya 8 orang. Dan Tuhan Yesus mengingatkan, coba belajar daripada zaman Nuh. Karena Allah tidak pernah bergurau. Dan Allah tidak pernah berdusta. Kalau Allah berkata, Tuhan akan datang kedua kalinya. Hari hanya Allah Bapa yang tahu, ini serius. Jadi belajarlah daripada zaman Nuh, jangan sampai semuanya habis. Walaupun sisa 8 orang pun Tuhan tetap mengeksekusi apapun yang sudah dikatakannya. Dan juga di dalam ayat-ayat firman Tuhan mengatakan juga bagaimana sih itu keadaannya maksudnya zaman Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam ayat yang ke-30 di pasal 24 ini dikatakan bahwa Anak manusia atau Tuhan Yesus itu nampak di langit ya, di atas awan-awan dan juga dengan segala kekuasaan dan kekuatannya. Dan juga di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan bahwa semua bangsa di bumi itu akan melihat dan mereka meratap. Jadi semua orang itu bisa menatap dengan mata kepala sendiri di langit dan di atas awan-awan Tuhan Yesus datang. Kenapa mereka meratap? Pasti mereka yang merasa bersalah. Wow, selama ini saya tidak percaya dia itu Allah. Atau ya, selama ini saya cuek sama dia. Ya, selama ini saya tidak percaya akan adanya datang kedua kali itu. Mereka nangis dan meratap. Lalu dikatakan muncul banyak malaikat. Mereka meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya dan mengumpulkan orang-orang pilihan Kristus. Jadi semua orang akan dengar karena malaikat Tuhan yang banyak di langit, di angkasa tiup sangkakala. Nah, itulah kondisinya dia. Kalau saat ini ada orang yang tidak percaya, lihat aja nanti pada hari hanya pasti semua orang akan percaya dan menangis kalau yang tidak siap. Nah, dan juga mungkin orang berkata begini, ya sudah kalian yang diangkat, berangkat aja saya di bumi saja, tinggal kawin, mengawin, dan juga makan minum. Nah, jangan lupa di Alkitab dikatakan bahwa manusia yang percaya Tuhan diangkat oleh Tuhan dan yang tinggal di bumi ini mengalami 7 tahun sengsara. Ada 7 tahun sengsara yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pokoknya sejak Adam itu nggak pernah terjadi sengsara, susahnya sampai sedemikian berat. 7 tahun sengsara. Jadi yang tidak diangkat oleh Tuhan akan masuk dalam 7 tahun sengsara. Nah, lalu mungkin kita berkata, lalu siapnya gimana caranya? Kalau mau siap-siap jemput taksi, gampang, kita siap bajunya, kita siap apa gampang. Tetapi bagaimana caranya kalau kita mau bersiap-siap menanti kedatangan Tuhan? Ada 3 cara. Pada pagi hari ini kita belajar ada 3 cara. Kalau Anda dan saya harus bersiap-siap, pakailah ada 3 cara dari Allah. Yang pertama yaitu mengimani Yesus sebagai Allah. Percaya dia itu adalah Allah. Percaya dia itu adalah pencipta. Percaya bahwa dia itu adalah juru selamat satu-satunya. Percaya kepada dia. Dan mengimani di dalam hati. Atau istilahnya orang yang sungguh-sungguh bertobat. Nah, ini adalah syaratnya. Di dalam ayat 31 dikatakan orang-orang pilihannya. Jadi malaikat itu akan pergi ke seluruh penjuru dunia ini akan mengambil orang-orang pilihannya. Berarti ada syaratnya. Tidak semua orang diambil, ada syaratnya. Dan juga dalam Tesalonika lebih jelas lagi
Itu yang pertama itu orang yang sudah meninggal dalam Tuhan itu diambil duluan ya. Jadi ketemu di angkasa, dan kita yang masih hidup itu adalah selanjutnya akan diangkat juga. Demikiannya gitu. Jadi syarat pertama yaitu orang yang memiliki Tuhan Yesus di dalam hati dia. Nah, dan juga di dalam ayat 40 dan ayat 41, coba jemaat lihat itu Alkitab masing-masing, itu dikatakan pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan itu alat batu ya yang untuk menggiling gandum dan kacang-kacangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini bukan berarti kalau ada 2 orang salah satu dibawa ya, atau bukan berarti ini 50% dibawa, bukan itu. Tetapi dikatakan tadi itu orang-orang pilihannya akan dibawa. Jadi ini seladang, tempat kerjaan memutar batu kilangan itu berarti orang-orang yang seprofesi ya, atau orang-orang yang sekantor, atau segereja juga, atau orang yang serumah, bahkan orang yang sekamar, atau yang setempat tidur. Itu belum tentu dua-duanya dibawa ya, belum tentu itu. Mungkin juga dua dibawa, mungkin juga dua-dua tidak itu. Tetapi maksudnya itu orang-orang pilihannya itu yang dibawa oleh Tuhan ya. Dan juga pada hari H itu ada kejadian ya, yang di dalam Alkitab dikatakan berulang-ulang Tuhan Yesus, bahwa ada orang berkata, Tuhan, aku sudah berbuat demi namamu, kenapa aku nggak dibawa ya? Tuhan, aku sudah melakukan mujizat dan seterusnya. Tapi Tuhan berkata apa? Aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Itu menunjukkan ada orang gereja, orang Kristen yang pelayanan sekalipun yang tidak dibawa oleh Tuhan. Kenapa begitu ya? Dan sekali lagi, Tuhan itu tahu siapa miliknya. Tuhan tahu tuh di dalamnya itu benar-benar bertobat atau enggak. Tuhan tahu siapa yang selama ini itu main-main dengan Tuhan, bilang percaya Tuhan tetapi dia pasti pakai ilah-ilah lain. Tuhan tahu siapa dia. Dan Tuhan tahu kalau pelayanan dia itu hanya memanfaatkan Tuhan, melayani Tuhan, padahal Tuhan sebagai alat. Jadi Allah itu bukan sebagai Allah dia, itu diganti ya, bukan A-L-L-A, tetapi A-L-A-T, alat tuh. Jadi Tuhan sebagai Allah dia. Jadi saya ikut Tuhan ya supaya saya ini bisa minta berkat Tuhan ya. Saya itu doa minta berkat Tuhan itu nggak salah. Tetapi ada orang yang sebetulnya dia tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat dia, hanya minta-minta saja pada Tuhan. Atau Tuhan dijadikan sebagai alat untuk jaga rumah, security ya. Tuhan jagain dong Tuhan. Saya mau perjalanan, jaga anak saya, jaga istri saya. Pokoknya Tuhan sebagai penjaga, sebagai alat dia. Demikian juga bisa juga Tuhan sebagai alat untuk cari nafkah. Ya. Kalau saya melayani Tuhan itu dapat, pokoknya dapat biaya hidup deh, semua hidup deh, seperti itu ya. Dan juga kalau saya melayani Tuhan itu bisa dapat kedudukan, dapat nambah dan seterusnya. Jadi sekali lagi, saat ini kita tidak bisa menilai si A, si B, dan karena kita tidak tahu persis di dalam dia. Tetapi Tuhan tahu siapa milik dia. Dan nanti yang diangkat oleh Tuhan adalah orang yang benar-benar mengakui Yesus sebagai Allah dan yang bertobat benar-benar ini. Dan sekarang yang kedua, bagaimana supaya saya siap saat Tuhan datang, siap dan kita pasti diangkat oleh Tuhan. Yang kedua adalah membangun kehidupan yang benar. Jadi kita membangun kehidupan yang benar. Seperti Nuh, dia membangun bahtera puluhan tahun. Kita membangun kehidupan yang benar. Maksudnya benarnya seperti apa? Benarnya seperti Alkitab. Karena ini standar. Banyak orang benar. Tetapi standar kita itu pakai Alkitab yang benar. Dan jangan lupa juga bahwa kita itu adalah anak Allah. Kita diangkat jadi anak Allah. Dan kita boleh memanggil Allah sebagai Bapa kita. Ya.
Jadi anak Allah hidupnya cocok dengan Allah kan. Jangan seperti anak Allah tetapi hidupnya seperti anak setan, ya nggak cocok ya, harus cocok itu. Ada ungkapan dalam bahasa Mandarin begini, kalau nikah dengan ayam, jadilah seperti ayam. Kalau nikah dengan babi, jadilah seperti babi. Ya, jadi mungkin ini nasihat untuk para cewek ya yang menikah ikut keluarga suaminya. Jadi menikah dengan suami yang keluarganya bagaimana ya ikutlah menyesuaikan seperti itu, jangan komplain ya, kemungkinan untuk itu ya. Demikian juga banyak Alkitab mengatakan kita hidup kita harus sepadan dengan panggilan kita ya, panggilan kita. Jadi belajar bagaimana supaya hidup kita cocok ya. Di dalam ayat yang ke-48 dikatakan hamba itu jahat. Ayat 9 dikatakan memukul hamba-hamba yang lain. Jadi saat tuannya datang kedapatan itu ada hamba-hamba yang hidupnya jahat dan mereka tidak dibawa masuk dan mereka tidak dibawa oleh Tuhan ini. Jadi hidup kita harus belajar hidup dalam kasih, dalam pengharapan. Dalam masa pandemi begini ada banyak kejadian anak-anak Tuhan yang mengalami kesusahan ya. Ada istilah baru sekarang OTG, itu bukan orang tanpa gejala, itu orang tanpa gaji. Jadi apapun kondisi yang dialami oleh anak-anak Tuhan, kita harus tetap ya hidup di dalam pengharapan pada Tuhan. Percaya deh. Saya berdoa pasti Tuhan berikan solusi. Saya tidak tahu kondisi jemaat saat ini ya. Dan juga saya harap semuanya serba oke-oke ya, sehat semuanya dan juga income-nya oke-oke, saya harapan saya. Tapi kalau ada yang mengalami kesusahan atau yang dipotong honornya, gajinya atau mungkin dirumahkan, kita tetap berharap pada Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita gitu. Dan sehingga kita tetap membangun kehidupan kita, nggak ada yang kepahitan. Karena teman saya pernah cerita begini, ada teman sepelayanan dia waktu masa-masanya semua beres begitu ya, maksudnya nggak ada masa COVID itu, dia terus memuji Tuhan, pokoknya Tuhan itu baik seterusnya gitu. Tapi saat masuk dalam masa pandemi ini, di mana bisnisnya ngedrop banget, dia mulai malas diajak pelayanan dan berkata, percuma lah ikut Tuhan ya. Jadi itu imannya sudah semakin melemah dan dia tidak berharap bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Jadi marilah kita masing-masing dalam persiapan kita menanti Tuhan berusaha ya Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian. Jadilah suami yang baik, yang benar. Jadilah istri yang benar. Jadilah anak yang benar. Ya, jadilah orang tua yang benar. Demikian juga kalau kita kerja, jadilah pegawai yang benar. Demikian juga kalau pembisnis, berbisnis yang benar. Jangan pakai hukum rimba yang lemah disikat begitu, tetapi pakai hukum kasih. Karena ini adalah persiapan kita menanti Tuhan. Saat Tuhan datang, harta kita, gelar kita semua nggak dibawa, tetapi kehidupan kita. Sejak kita bertobat sampai kita dibawa oleh Tuhan, atau mungkin sebelum Tuhan datang kita sudah meninggal ya, tetapi tetap meninggal dalam Tuhan itu ada berbahagia. Dan kehidupan itu akan diperiksa oleh Tuhan. Kita belajar bagaimana hidup di dalam Tuhan. Dan juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya ini udah percaya Tuhan, udah Kristen dan juga bahkan pelayan Tuhan, tetapi tidak bisa berbuah kebenaran. Nah, tidak bisa memproduk hal-hal yang benar, itu patut dipertanyakan pertobatannya loh. Karena kalau seseorang percaya Tuhan, itu kan Roh Kudus masuk dalam hati kita. Kasih Tuhan itu bisa memampukan kita untuk produksi kebaikan, produksi hidup benar dengan ini. Tuhan akan mampukan kita langkah demi langkah, step by step itu pasti dimampukan. Tetapi kalau ada orang yang nggak mampu produksi kebaikan, itu patut dipertanyakan ya. Periksa kembali iman kita. Periksa kembali apakah kita sungguh mengakui Yesus sebagai Allah kita. Kalau mengakui Yesus sebagai Allah kita, pasti Roh Kudus akan bantu kita ya. Tetapi kalau ada orang Kristen tetapi yang bohong sana sini, tipu sana sini ya,
hutang sana sini, gak nak dibayar ya. Demikian juga ada juga yang zina sana sini, selingkuh sana sini, gak habis-habis selingkuhannya, dan juga marah-marah, maki-maki, pokoknya emosinya itu tidak pernah selesai, tidak pernah beres. Itu patut dipertanyakan. Duduk diam di hadapan Tuhan, Tuhan, tolonglah iman saya ini. Saya bertobat benar atau selama ini saya menganggap Tuhan itu di luar saya. Saya nggak mau meminta Tuhan masuk dalam hati saya. Kalau masuk dalam hati saya nanti saya diatur ya. Atau sedemikian rupa ya. Mungkin saya harap di antara jemaat tidak ini demikian. Tetapi kalau kita mendapati orang sekantor atau mungkin orang seprofesi, kita tolong mereka. Supaya memang benar-benar mereka dimampukan untuk produksi hal-hal yang baik. Waktu saya pelayanan di sebuah kota ya, ada seorang ibu yang mau konseling, dia bilang, Bu, kami ini pelayanan Tuhan ya, pelayan Tuhan dan kami pelayan Tuhan. Tapi suami saya ini baru-baru ini meninggal di rumah selingkuhannya, Bu. Ya, dia cukup terkejut ya, suaminya punya selingkuh dan meninggal di sana. Lalu dia kasih tahu saya begini, Bu, apakah perlu anak-anak saya kasih tahu kalau papanya itu meninggal di tempat selingkuhannya? Dia bilang, Bu, nggak perlu, Bu, nggak perlu ya. Itu tidak bermanfaat untuk anak-anak ibu, malah itu meracuni, malah akan melukai mereka. Pokoknya mereka nggak perlu tahu lah ya. Jadi kalau suami ibu di saat-saat terakhir memang tetap dalam keadaan dosa ya, bagaimana ya? Karena ini tidak bisa berbagi karena dia sudah dipanggil Tuhan ya. Demikian juga kalau nanti kita tidak siap, kita hidup semau gue, seenak-enaknya, dan kita tidak sesuaikan dengan hidup di Alkitab, tapi saat Tuhan Yesus datang dan kita tidak diangkat pun kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Dan sekarang yang ketiga, bagaimana supaya kita bersiap saat Tuhan datang kedua kali, supaya kita siap ya. Yang ketiga yang terakhir adalah melakukan tugas dari Allah. Jangan lupa kita adalah anak Allah dan kita cocok dengan Allah hidup kita. Dan juga jangan lupa kita adalah hamba Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan kita. Nah, jadi dia adalah raja kita, kita adalah hamba raja. Jangan lupa. Namanya hamba itu pasti kerja kan? Contoh begini ya, kalau kita mengundang pembantu rumah tangga atau asisten rumah tangga, dia datang, oke Mbak, ya silakan masuk Mbak ya. Kami memang butuh ini Mbak ya, oke Mbak. Dan Mbak yang datang ke rumah kita itu dia pasti tahu dia datang untuk bekerja. Dia tahu itu. Nggak mungkin kalau dia datang, dia duduk di sofa, lalu dia main HP, dia telepon-telepon begini, lalu dia lihat video di HP-nya, lalu ketawa-ketawa dengan teman-temannya. Setelah itu, setelah lapar, Bu, masak apa Bu? Ada makanan nggak Bu? Saya lapar Bu. Ya. Hal itu pasti nggak ada, nggak pernah ada ya. Kalau ada pasti itu orang yang datang itu pura-pura jadi pembantu, pada dia orang yang rada-rada ya. Dia datang sebagai orang membantu, pasti dia datang untuk kerja, itu pasti ya. Demikian juga kita, jangan lupa ya. Kita adalah anak Allah, bagus. Jangan lupa kita adalah hamba Allah. Di dalam ayat yang ke-46 dikatakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang ya. Jadi dia akan dipuji oleh tuannya karena dia waktu datang mendadak tuannya, dia sedang melakukan pekerjaannya, akan dipuji oleh Allah gitu. Demikian juga kalau kita datang, Allah datang pada kita dan kita sedang melakukan tugas Allah, dan kita akan dipuji oleh Allah dan kita menjadi orang berbahagia. Dan Allah itu punya proyek yang besar. Apa itu proyek Allah? Di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 dikatakan yang ujungnya ini ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu pekerjaan Allah, proyek yang besar itu. Tuhan ingin supaya semua bangsa jadi murid Tuhan. Tuhan ingin supaya semua bangsa boleh masuk menikmati surga milik Tuhan. Nah, ini pekerjaan ya.
Jadi kita tidak boleh sibuk sendiri ya. Pokoknya percaya Yesus, puji Tuhan, saya pasti ke surga. Sibuk dalam keluarga sendiri. Pokoknya pagi malam sibuk dengan keluarga sendiri itu. Nggak ada waktu lagi untuk melakukan kerjaan Tuhan. Demikian juga, jangan sampai sibuk dengan aktivitas gereja ya. Aktivitas gereja itu muter terus ya. Pokoknya ibadah program muter terus sehingga lupa akan proyek besar Allah, yaitu menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan akan memeriksa hidup kita. Tuhan akan memeriksa pekerjaan kita, pelayanan kita saat hari hanya Tuhan datang menjemput kita. Dan di dalam Alkitab juga katakan bahwa ada pengadilan Kristus. Ini khusus atau spesial mengadili orang yang percaya Yesus. Kita akan diperiksa hidup kita cocok enggak sama ini. Baik buruknya, cocok tidaknya akan diperiksa. Demikian juga kita akan diperiksa bagaimana kita melakukan tugas sebagai hamba, atau kita sibuk sendiri dengan urusan kita, atau kita sibuk hanya program-program gereja yang tidak menjangkau jiwa-jiwa di luar. Kita akan diperiksa, menentukan nanti pahala kita di surga atau nanti kedudukan kita di surga. Dan di dalam ayat 42 itu Tuhan ingatkan lagi loh. 42 dikatakan di sini, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tuhan ulang lagi ini ya. Dan juga ayat 44 diulang, sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Kita diulang-ulang, ini isi hati Tuhan Yesus. Jangan sampai seperti zamannya Nuh ya, ketinggalan. Bukan diulang-ulang, siap sedia, karena kita nggak tahu, hari-harinya nggak tahu. Yang tahu adalah Allah Bapa. Kalau kita ketinggalan pesawat, ya gampang ya, beli lagi tiketnya, kita ikut the next flight ya gitu. Berapa tahun lalu, sekitar 8 tahun yang lalu, saya pernah mengantar ada misionari dari Amerika, suami istri. Mereka usianya sudah cukup lanjut, sekitar yang suaminya 70 lebih, hampir 80, istrinya juga sebaya begitu kan. Nah, kami setelah panitia itu mengantar opa oma misionari ini ke bandara, karena beliau akan melanjutkan penerbangan ke Jerman itu. Kami itu ngantar malam, saya ikut panitia ya, dan kami mengantar itu kira-kira jam 8 malam sudah ada di bandara itu, karena pesawatnya itu subuh ya. Tetapi saat diperiksa tiketnya dan sampai berkata, lah ini pesawatnya sudah berangkat tadi subuh ya. Sebetulnya datangnya itu kemarin malam, bukan malam ini. Waduh, saya lihat itu suami istri misionari seperti wajahnya, aduh bagaimana ya, karena ke Jerman kan, itu tiketnya puluhan juta, dan mereka tuh bukan nggak banyak uang, mereka misionari, dan juga panitianya bukan yang banyak budgetnya, keuangannya. Pokoknya saat itu benar-benar kami sampai ikut sedih, dan juga akhirnya kembali ke hotel dan diurus, jadikan dana, diberikan tiket lagi, dan juga bisa terbang di next flight ya, tapi itu sudah berapa hari berikutnya. Nah, demikian juga ya, kalau kita sekarang mungkin ketinggalan pesawat lah, ketinggalan tren, ketinggalan taksi, atau kita ketinggalan bis, ketinggalan kapal laut, itu gampang, masih boleh beli lagi dan juga kita mengikuti jadwal next selanjutnya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus ulang-ulang? Jaga-jagalah, siap sedialah. Hari hanya nggak ada yang tahu. Dan juga kalau hari hanya kita tidak siap, tidak ada the next penjemputan, nggak ada. Nggak ada penjemputan berikut, nggak ada. Cuma satu kali itu. Maka Tuhan ingatkan kita, jangan sampai kita ditinggal. Jangan sampai. Tuhan, dengan apa saya persiapan? Tuhan sudah memberitakan kita. Yang pertama, pastikan iman kita, pastikan iman kita. Benar-benar kita mengaku Yesus sebagai Allah, sebagai pencipta kita, juru selamat satu-satunya. Pastikan dalam hati kita. Dan yang kedua, pastikan hidup kita itu selalu dibangun yang benar, sesuai dengan firman Tuhan.
Sekarang banyak godaan di dunia, banyak juga ajaran-ajaran di dunia mengatakan ini boleh, ini modern, LGBT boleh, itu boleh, semuanya fisik boleh, semuanya boleh ya. Percayalah kepada ini karena kita akan dihakimi menurut firman Allah. Dan yang ketiga, lakukanlah tugas Allah. Jangan sibuk terus muter dengan urusan kita, keluarga kita, bisnis kita, ataupun gereja kita. Ingatlah Tuhan punya proyek yang besar, yaitu jadikanlah semua bangsa muridku. Saat Yesus datang kedua kalinya, milik kita semuanya nggak dibawa. Yang dibawa adalah iman kita, kalau kita adalah orang pilihan Allah atau yang benar-benar bertobat. Yang dibawa adalah perbuatan kita, hidup kita, cocok tidak dengan Alkitab, dan juga pelayanan kita. Kita hamba. Kita melakukan atau tidak, itu akan diperiksa oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan kita pegang, dan dalam masa pandemi ini kita menjadi lebih siap lagi. Kapan hari hanya SOK, pokoknya kita semuanya sudah siap. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami berulang-ulang untuk kami siap sedia menanti kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Tuhan, kami percaya Engkau akan datang kedua kalinya. Walaupun kami tidak tahu hari hanya, tetapi Tuhan, kami akan berusaha untuk siap sedia menanti kapan saja Tuhan datang kedua kalinya. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, mampukan kami hidup sesuai dengan firman-Mu, mampukan kami juga untuk melayani Engkau supaya hidup kami tidak sibuk dengan kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaatku, menjaga supaya semuanya sehat, semuanya sukacita dan berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah online kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian doksologi, kemudian disambung dengan doa persembahan, doa syafaat, dan doa berkat. Dan terakhir kita akan naikkan pujian amin amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas pencerahan firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Biarlah dengan melihat tanda-tanda zaman yang begitu semakin nyata, kami boleh terdorong untuk mempersiapkan diri dalam iman, kasih, pengharapan untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Biarlah kami menjadi jemaat yang selalu berdoa dan berjaga-jaga. Tuhan, kami berdoa untuk kondisi jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Bila kiranya terang kasih-Mu menyertai, supaya jemaat-Mu tetap dalam kesetiaan kepada Tuhan, ketekunan dalam hidup mengiring Engkau, supaya kehidupan jemaat-Mu terpelihara daripada segala cobaan, godaan, ujian, supaya tetap hidup boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh majelis gereja, pengurus komisi, kaum bapak, kaum ibu, pemuda, pemudi, remaja, guru sekolah minggu, supaya kiranya semua kami terpelihara, sehingga pada waktunya kami bisa bersama-sama beribadah di gereja-Mu yang kudus, dan kami bisa bersama-sama merasakan sukacita, kegembiraan dalam ibadah kami kepada Tuhan. Kami juga teringat untuk bangsa negara kami Indonesia di tengah-tengah berbagai kesulitan yang sedang dihadapi ini, baik secara sosial masyarakat, di bidang masalah lembaga hukum, di bidang masalah perpolitikan, di bidang masalah kesehatan, yang khususnya kami sedang berjuang bagaimana supaya kami bisa bebas daripada corona, dan juga rencana vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah untuk masa yang akan datang.
Biarlah seluruh pergumulan yang begitu banyak yang sedang dialami oleh bangsa negara kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa Indonesia, tetap menyertai pemerintah kami, presiden dan sejajarannya, dan seluruh lembaga-lembaga tinggi negara. Biarlah semuanya boleh tetap ada kerjasama di Santero Indonesia ini. Biarlah bangsa kami boleh tetap menerima cahaya keberkatan daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk kebutuhan kami Gereja Mustang Kristus di Kelapa Gading ini. Untuk di masa depan kami perlu Tuhan seorang hamba Tuhan, seorang pengembala yang bisa mengembalakan umat-Mu dengan baik, sehingga sungguh-sungguh pertumbuhan perkembangan bisa dialami oleh Gereja Mustang Kristus di Kelapa Gading ini. Tuhan, kami berteriak dan berseru, mohonlah kiranya, karena Engkau yang mempunyai ladang, Tuhan pasti menyediakan pengerjanya. Tuhan akan sedang mempersiapkan seorang hamba Tuhan yang betul-betul bisa mengembalakan dengan baik, dengan penuh ketekunan dan kesabaran untuk jemaat-Mu di Kelapa Gading ini. Demikian kami sertakan dalam doa untuk seluruh gereja-gereja Sang Kristus, tetap gereja lokal, dimanapun ada, tangan Tuhan tertopang dan juga tetap memberikan keteguhan, kekuatan sebagai gereja Mustang Kristus tetap bisa menjalankan visi misinya dengan konsisten, dengan penuh kesetiaan, dan kami boleh melihat ada buah-buah yang dipersembahkan bagi Tuhan. Dan hari ini kami sungguh bersiap bergembira menyambut Natal. Kami membawa segala persembahan. Tuhan berkati agar seluruh persiapan Natal dan pelaksanaannya boleh berlangsung dengan baik, dan kami semua jemaat diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai pribadi yang mengiring Tuhan. Engkau memberikan keteguhan. Inilah doa syafaat dan doa persembahan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar doa demikian. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi di sorga. Berilah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami telah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa yang limpah sempurna, kasih karunia penebusan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta janji penyertaannya oleh Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.